bersama Pak Basuki Cahayapurnama. Selamat pagi Pak Ahok. Selamat pagi. Terima kasih nih Pak, waktunya walaupun singkat tapi disisakan untuk Sapa Indonesia Pagi. Seperti biasa setiap pagi memang menerima warga tadi ya Pak ya, kayak tadi? Karena banyak warga kan yang kirim surat, kadang dia nggak puas. Karena penanganan dan tindak lanjutnya lambat. Atau mereka merasa tidak mendapatkan keadilan. Jadi putusan di bawah itu tidak adil. Jadi biasanya mereka mengadu. Atau ada disposisi surat yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi macam-macam lah. Ini sudah jadi kebiasaan Pak Gubernur dari awal pemerintahan sampai sekarang untuk terus menerima warga. Makanya saya sediakan 4 set meja kursi supaya mereka bisa duduk dengan enak. Kalau nggak berdiri kasihan juga. Pak Ahok memangnya tadi teman-teman dan warga bilang Pak Ahok tuh 7:30 datang, 7:30 pasti datang, dan ternyata benar tidak sama saya lewat, selalu on time ya pas tiap pagi ya, rutinitas Bapak. Lewat lah, misalnya ada ibu saya datang ngajak ngobrol atau ada di lapangan kita agak ada macet atau ada yang masalah, terus kita berhenti lihat jalan, ya paling tidak 7:45 lah mungkin datang. Jadi kalau kita ada acara di luar jam 8 kita sampaikan bahwa hari ini masuknya bisa jam 12. Jadi biasanya warga juga tetap tunggu juga sampai jam 12. Tunggu terus ya Pak ya? Ya. Untuk memulai pagi dengan aktivitas sangat padat, saya dengar juga hari ini agendanya padat. Sarapan apa Pak Ahok tadi pagi? Ya saya sarapan rutin aja ya. Makan oatmeal, campur madu, campur gula aren. Oh itu untuk jaga kolesterol darah tinggi semua ya Pak ya? Gitu, ya. Olahraga pagi-pagi. Untuk terus jaga ini stamina. Iya. Pak Ahok 2017 kan udah dekat nih. Banyak yang berbincang juga soal persiapan banyak bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017. Pak Ahok menghadapi 2017 gimana? Persiapan sejauh ini gimana Pak? Ya saya kira menghadapi 2017 ya biasa saja ya. Semua orang menjabat kan ada masa waktunya. Dan saya akan berakhir Oktober 2017. Bagi saya ini kan semacam melamar kerja. Bukan menjadi pemimpin rakyat Jakarta sebetulnya. Saya ini melamar kerja, bekerja untuk warga Jakarta. Ya kayak CEO saja saya ngelamar kerja. Nah kalau supaya kontraknya mau disambung, ya saya kerja sebaik mungkin gitu aja sih sebetulnya. Banyak tapi Pak Ahok beberapa permasalahan yang menjelang akhir tahun ini menimpa Pak Ahok seperti Rumah Sakit Sumber Waras. Kemudian juga ada beberapa persoalan warga, banjir dan lain sebagainya. Ini beberapa lembaga survei menyatakan bahwa justru meningkatkan elektabilitas Pak Ahok nih. Karena ada persoalan di Sumber Waras dan lain sebagainya bukan menurunkan. Tanggapannya gimana Pak Ahok? Ya saya pikir itu biar warga yang menilai kan. Makanya kan saya kan hanya CEO. CEO untuk bekerja untuk warga Jakarta yang sudah bayar pajak maupun yang sudah berharap. Ya udah kalau saya kerja baik silakan nilai. Biasanya kan kalau dia merasa kayak kita punya direktur, kalau direktur kerjanya baik, ya udah deh perpanjang 1 term lagi. Nah itu aja sih patokan saya gitu. Tapi terkait dengan Rumah Sakit Sumber Waras Pak, terakhir kalau gimana? Soal kasus bagi saya sederhana juga. Ini kayak cahaya fajar pagi saja. Kalau kamu benar, kayak cahaya fajar pagi, begitu dia makin muncul, tetap kegelapan kalah. Jadi kamu selama benar, nanti kebenaran kamu orang akan lihat kok, bahwa kita ini benar. Itu aja, bahwa kita lakukan ini untuk memanusiakan manusia Jakarta. Masa orang tinggal di sungai begitu jorok, TBC nomor 2 di dunia, kamu nggak mau pindahin. Terus kita pindah juga nggak nyusahin dia kok, semua anaknya dapat beasiswa, dia naik bus nggak bayar, operasi pasar di sana, ada dokter. Jadi harusnya mereka lebih baik hidupnya. Untuk beberapa yang masih tertunda Pak, seperti reklamasi Jakarta begitu kan, terus kemudian ada beberapa warga yang kemarin baru akan digusur seperti di Dadap dan mereka masih belum mendapatkan relokasi yang layak. Apa Pak tindak lanjutnya dari DKI? Dadap bukan punya saya, Pasar Ikan. Iya, Pasar Ikan. Iya sebetulnya kita udah siapin dusun, mereka aja nggak mau. Kalau soal reklamasi, itu masalahnya cuma gara-gara gubernurnya Ahok aja. Itu dari tahun 97 ada izin kok. 2012 ada izin, nggak ada yang ribut tuh. Gara-gara Ahok gubernur aja ribut. Coba kalau gubernurnya bukan Ahok. Jadi menurut Bapak ini hanya sentimen sementara gitu Pak? Politik aja lah. Nah ngomong-ngomong politik Pak Ahok 2017 menurut Bapak pesaing yang paling kuat nanti siapa? Ya semua orang berpotensi kuat, saya nggak mau terlalu pusingin. Apalagi kita ada potensi melawan calon-calon dari partai yang besar. Ya saya kira ini kembali lagi ke warga DKI. Anda puas tidak dengan direktur utama Jakarta seperti saya yang kerja untuk Anda.
Kalau Anda merasa direksi Anda di Jakarta, Direktur Utama ini kurang bagus, ya Anda cari yang baru. Sederhana kan ya, pemegang saham yang punya Jakarta kan warga DKI. Jadi Pak Ahok tidak mengkhawatirkan persaingan, tapi lebih kepada ya udah warga Lebih mau memilih baik saya ya udah gitu. manfaatkan sampai hari pemilihan, warga bisa melihat apa yang sudah saya kerjakan. Saya hanya melamar kerja. Istilahnya saya udah dikontrak, tadi jadi wakilnya Pak Jokowi. Lalu dikasih kesempatan ganti Pak Jokowi karena undang-undang. Nah sekarang kan saya nggak tahu warga DKI mau pilih atau tidak. Ya, seandainya Pak warga berkehendak lain di 2017, kemudian Bapak tidak maju lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada lamaran kerja yang akan dikasihkan ke daerah lain nggak Pak? Dengar-dengar katanya Sumatera Utara nih Pak sudah mau terima Bapak sebagai Gubernur. Saya kira kalau warga DKI sudah tidak mau milih saya lagi, ya sudah. Saya kira nggak usah calon gubernur lagi kan. Warga DKI aja merasa saya kurang baik kok. Oh, jadi itu apa pilih Pak? yang lebih baik lagi kan. Yang akan dilakukan nanti 2017? Ya saya melamar kerja saja tempat lain. Swasta gitu Pak? Iya swasta kayak jadi direktur utama kan bisa saja. Oh, ini Pak ada satu permasalahan yang sedang ramai yaitu ketua RT dan juga ketua RW yang mereka kemarin itu protes kayaknya dengan kebijakan Bapak untuk melaporkan ada beberapa laporan rutin dengan kuota tertentu setiap bulannya melalui aplikasi Clue. Ya sekarang begini, kenapa sih ada RT RW? Dulu zaman Jepang itu untuk mengontrol penduduk kita, siapa yang keluar masuk diawasin. Lalu di zaman Orde Baru juga dipakai juga untuk membuat rekomendasi surat-surat. Sekarang zaman semua sudah iktp, semua sudah data tercatat. Kalau RT RW fungsinya untuk apa? Jadi pemerhati masyarakat. Kalau kamu nggak ada waktu merhatikan masyarakat, ya jangan jadi RT RW dong. Jangan jadi oknum RT RW yang ngemplang tanah, buat parkir liar, buat lapak. Kalau kamu bilang kamu nggak ngerti teknologi, suruh pegawaimu di RT kan ada sekretariat, ada pengurus RW. Bisa toh? Kamu mau minta uang, kan saya bikin ini, uang APBD harus ada tanggung jawab. Kalau kamu nggak demen laporin Clue, ya udah nggak usah dapat uang. Kalau yang marah kan pengen apa? Uang, mau kerja nggak mau. Dengan kata lain ini sudah kewajiban dan keharusan ya Pak ya, kalau tidak mau? Protes berapa orang? Rata-rata semua setuju kok. Jadi mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh Pak Kalau Ahok ini nggak ya? mau ya mundur jadi ketua RT RW. Kalau mundur aja. Ini mau mundur pakai gaya lapor DPRD. Berarti apa? Main politik. Baik, jadi ini yang kemudian Iya coba kan? dibenahi ya Pak ya. Iya. RT RW, apalagi Pak Ahok? Banyak lah, kita pelayanan kita udah sangat baik. Kita sekarang udah potong kompas. Kalau ada oknum RT RW nggak mau kasih rekomendasi, PTSP kan potong kompas. Masih ada loh oknum RT RW minta 1 juta. Kalau mau minta rekomendasi izin usaha. Ada oknum RT RW masih minta uang kalau ada mau jual beli lahan. Main dengan oknum lurah. Ini apa-apaan kan? Jadi yang main politik, ya dia ngarap saya nggak jadi gubernur lagi. Mau pesta pora kayak dulu, ya silakan aja. Toh kekuasaan itu atau jabatan kan amanah Tuhan yang kasih. Warga DKI yang menilai. Kalau warga DKI teman RT RW yang ngurusin orang nggak mau minta rekomendasi bolak-balik nggak ada dia, ya dukung mereka aja. Oh, jadi memang ini adalah yang ingin ditetapkan oleh Pak Ahok. Pak, ngomong-ngomong soal kinerja nih, ternyata tidak hanya RT RW yang Bapak tengah cermati. Kemarin ada video yang viral juga nih Pak di YouTube, bahwa Bapak juga ikut mencermati kinerja ibu-ibu PKK. Kita lihat dulu sebentar ya Pak, sebelum komentarnya. Kita lihat videonya. Oh iya, tampaknya videonya masih dipersiapkan, jadi Bapak sudah tahu nih tampaknya ya. Sempat lihat Pak di YouTube viral, banyak yang buka dan banyak yang like. Saya nggak lihat, cuma saya dengar dari staff, memang PKK kita minta rombak total. Mari kita membangun RPTRA. PKK kan ada Dasawisma, ada lagunya jelas banget. Dari taat pada konstitusi Pancasila, sampai menata rumah tangga, sampai membentuk koperasi. Nah PKK lebih banyak belakangan itu banyak perlombaan-perlombaan, itu yang saya kritik. Saya ingin PKK itu menjadi agen melaksanakan Dasawisma. Lalu tempatnya di mana? Kami bangunkanlah RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak. Supaya anak-anak di situ bisa kelihatan. Anak nggak sekolah pun pengen nggak main ke taman? Pengen. Nah disitulah salah satu menu yang harus dia kerjakan. Dia harus melapor online.
Jadi sekarang ibu PKK atau pengurus yang di RPtra harus lapor online komputer. Oh, jadi Supaya tahu. nggak hanya sekedar laporan biasa ya, Pak Yang ya? senam berapa. Saya bisa keluar di handphone saya, itu satu grafik, RPtra ini dipakai buat senam berapa jam. Anak-anak yang pakai baca berapa, dipakai kegiatan musik berapa. Nah dari situlah PKK bisa lihat, anak nggak sekolah pun akan main di taman. Target kami tidak ada satu anak pun tidak sekolah. Nah dia harus jadi orang tua. Orang tua yang dibiayai oleh Pemda mengurus mereka. Anak yang pintar bisa tes masuk perguruan tinggi negeri. Pemegang KJP, dia takut kan untuk tes karena bapaknya nggak ada uang. Baik. Nah kami akan berikan 18 juta setahun. Oh, ini Nah, insentifnya ya? Iya, jadi ini untuk mengontrol anak-anak yang ada di lapangan. Oke, Pak, tapi ada satu yang menarik di belakang udah video ini. Tampaknya Ibu Veronica keluar ruangan tuh, Pak. Oh enggak lah. Bapak Ahok sampai sempat berkomentar, waduh saya bisa tidur sendirian malam ini. Itu pulang-pulang berantem nggak, Pak? Enggak. Saya sama istri itu nggak pernah berantem mulut gitu kok. Istri saya kalau dia marah, paling dia diam aja. Oh gitu, tapi kemarin Ibu kesal? Ya dia cuma kesel bukan apa-apa. Dia bilang kan saya lagi susun baru masuk jadi ibu PKK. Ya kita memang sadar bahwa PKK ini nggak benar. Itu waktu itu jadi wagub. Nah waktu itu mau nyusun acara gitu loh. Ya, saya bilang nggak usah banyak bikin acara-acara macam-macam deh, fokus aja deh. Nah sejak itu kita mau ditemukan membangun RPtra. Jadi waktu di sini belum ketemu bangun RPtra tuh. PKK masih bingung cari format. Masih mau kegiatan-kegiatan, makanya sebenarnya nggak bisa. Pak Setiaji kan dulu kan sekarang jadi kepala Kominfo dia. Iya. Jadi kepala Kominfo, dulu dia masih Bapeda, dia juga udah pengen bikin sistem supaya RW bisa lapor, RT bisa lapor. Nah akhirnya kan RT juga susah kan. Nah akhirnya kita paksa PKK juga susah sebetulnya. PKK banyak lomba-lomba aja dulu. Jadi akhirnya sekarang ketemu nih Pak ya, Udah format yang ketemu tepat formatnya. ya. Jadi biasanya permasalahan yang ada di kantor atau misalnya yang dikerjakan di sini, dibawa pulang ke rumah nggak sih Pak, dibicarakan lagi di rumah? Kita bawa PR pulang ke rumah. Jadi saya saat akhir pekan bisa bawa satu koper untuk disposisi. Jadi sebelum berangkat pun kita biasanya sampai ganti baju diskusi. Iya. Kayak tadi kita diskusi soal RPtra, soal siapa yang ngurusin. Makanya saya katakan saya perlu PKK untuk presentasi ke saya RPtra hari Senin. Hari Senin Seperti nanti. itu. Oke. Pak Ahok ada waktu untuk anak-anak Pak ya, masih akhir pekan nih, besok sudah Sabtu Minggu nih Pak. Biasanya gimana Biasa Pak? kalau ada film bagus kita nonton, kalau enggak kita di rumah saja. Oh terakhir nonton film apa Pak Ahok? Terakhir sama anak-anak nonton film apa ya? Captain America kayaknya. Ke Amerika. Nah, juga Bapak sering pergi hari Sabtu Minggu itu biasa ke perkawinan warga. Sabtu ini atau hari Minggu ini masih begitu Pak? Tergantung acara. Tapi umumnya kalau kawinan warga kampung, kami datang sambil ngecek belusukan kerjaan lurah camat. Sekaligus ini Pak berarti ya? Ya sekarang kan lumayan kan. Kadang pada ngundang kita kirimin bunga, si lurah camat nggak tahu saya mau pergi yang mana. Jadi biasa tuh dia bersih-bersih tuh. Jadi semuanya sekaligus Pak Ahok datang, semuanya beberes. Ya. Terima kasih banyak Pak Ahok loh Sama-sama. waktunya walaupun singkat pagi hari ini tapi kami sudah bisa berbincang. Persiapan untuk 2017 ternyata Pak Ahok juga menanggapinya santai saja. Masih dengan Pak Heru Pak ya rencana maju Iya. 2017? Iya. Baik, kita tunggu nanti bagaimana gebrakan Pak Ahok jika nanti tahun 2017 kembali maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih sekali lagi Pak Ahok, selamat melanjutkan aktivitas.